Bab 60. Kekacauan yang menjadi. Ini karena ada Bibi Lili. Radian diam saja. Ini hanya karena sopan santunnya pada perempuan parubaya itu. Radian meredam sekuat tenaga emosinya. Radian sedang menunggu waktu. Dia ditinggalkan berdua dengan Tatiana. Radian ingin menginterogasi perempuan itu. Orang tua Tatiana sedang di perjalanan kemari, ucap Bibi Lili memberi informasi. Apa? Pekik Radian terkejut. Kenapa harus ke sini? Maksudku, kenapa kita tidak membicarakan masalah ini di rumah saja? Ini rumah sakit, tempat umum, tempat di mana wartawan bisa saja muncul dan menggosipkan mereka di forum gosip. Dan tentu saja di sini juga ada Amira yang bisa saja mendengar berita buruk ini. Kami ingin memastikan sesuatu, Radian, desis Bibi Lili menatap Radian tajam. Kami ingin menanyakan perihal anak harammu. Radian mendongak terkejut. Maksud Bibi? Kami ingin memastikan kebenaran, Rad. Dan jika berita itu benar, kami akan memastikan anak itu tidak akan mengacaukan rencana pernikahan kalian. Bibi, herang lelaki itu menyugar rambutnya. Kenapa segalanya bisa sekacau ini? Radian menghela napas gusar. Dia melirik perempuan pembawa masalah yang sedari tadi tidak mau angkat bicara. Tatiana terus menunduk, seolah menimpakan semua kesalahan di pundak Radian. Apa berita itu benar? Tanya Bibi Lili mendesis. Ya, yang menjawab malah Tatiana. Aku baru saja menanyakan pada Amira, Radian punya seorang putra. Oh my god, erang Bibi Lili meraba jantungnya. Kamu memang brengsek, Radian. Kamu selingkuh di belakang Tatiana, dan seolah belum cukup hubungan gelap itu menghasilkan seorang anak. Tidak, Bi. Hubunganku dan Amira sudah terjalin semenjak aku mengenal Tatiana. Kamu sudah tercoreng di mataku, Radian. Tidak ada gunanya mengelak. Tapi Radian benar, Bi. Timpal Tatiana tidak berani menatap manik Radian. Tatiana tahu Radian sedang merencanakan sesuatu untuk memberikan pelajaran karena berita kehamilan ini. Makanya Tatiana lebih memilih menatap Bibi Lili. Putra Radian sudah besar. Itu hubungan masa lalu. Itu tidak bisa dikatakan Radian selingkuh dariku. Hei, pekik Radian melotot gemas. Kalaupun hubungan ini murni, masa lalu itu tidak menjamin dia mau menjalani pernikahan dengan perempuan yang tidak ia sayangi, apalagi mempertanggungjawabkan bayi yang bukan miliknya. Tapi tetap saja Tatiana, kabar bahwa Radian masih sering mendatangi perempuan itu sudah menjelaskan kalau dia itu brengsek. 30 menit kemudian, satu mobil berplat nomor yang Radian hafal berhenti di hadapan mereka. Ginanjar dan istrinya keluar dari mobil dengan wajah tegang. Mereka datang, ucap Bibi Lili. Ekspresi Ginanjar seperti ingin menelan hidup-hidup Radian. Menantu kesayangan mereka ternyata malah mencipta celah. Putri kesayangan mereka diketahui hamil dengan kabar tak mengenakan Radian yang punya anak haram. Dalam satu kali langkah, Ginanjar berhasil menjangkau posisi Radian dan mendaratkan satu tamparan keras di pipi kanan lelaki itu. Apa maksudmu dengan punya anak haram saat rencana pernikahan kalian sudah di depan mata? Radian ingin memberontak. Dia ingin membela diri. Cabang bayi di perut Tatiana bukan miliknya, itu benar. Dia tidak merasa telah menciptakan celah di hidup Tatiana. Kalau boleh jujur, Tatiana lah yang mencipta celah di hidup Radian. Namun karena dia anak Sasongko yang bisa saja melakukan hal jahat pada Amira dan Araf. Makanya Radian memilih menunduk dalam diam, seolah semua perkataan Ginanjar dia benarkan. Walaupun pada kenyataannya tidak demikian. Sebaiknya kita bicara di dalam, lirih Ibu Tatiana meraih bahu suaminya agar segera mengontrol emosi. Ini di tempat umum, wartawan bisa muncul dimanapun. Tunjukkan di mana kamar pelacurmu, bentak Ginanjar menabrak bahu Radian. Radian menggertakkan rahangnya, menipiskan bibir menahan emosi yang membumbung tinggi. Apa saja katanya? Pelacurku? Yang benar saja, ini tidak lucu sama sekali. Sebaiknya patuhi kata ayah Tatiana, pinta Bibi Lili berbisik di sebelah Radian.
Tatapan perempuan keibon itu tampak nelangsa. Oh, tentu saja karena mereka sangat dekat. Dia bisa sangat keras dari watak aslinya. Iya, timpal Radian lesu. Dia tatap punggung satu keluarga itu dengan tatapan nelangsa. Demi apapun, apa mereka berniat menghancurkan janji yang dia buat untuk Amira tadi? Radian tahu mimpi romansanya akan hancur beberapa menit lagi. Butuh keberanian yang tinggi untuk menyongsong kehancuran ini. Namun, sampai kapanpun, Radian tahu dia tidak akan pernah siap. Amira menyesali ucapannya yang kasar pada Radian tadi. Tidak seharusnya dia mengusir lelaki yang membantunya akhir-akhir ini, tapi kedatangan Tatiana jelas membuat Amira memikirkan kembali hubungan mereka. Tatiana menyadarkan Amira kalau hubungannya dengan Radian sampai kapanpun tidak akan mendapat restu. Jika Radian sampai berani menikahimu di belakang izin Sasongko, aku yakin sekali Radian akan diusir dari keluarga itu. Dan kamu apa itu artinya, Amira? Ya, Radian akan kehilangan topangan dan hancur. Kalimat Tatiana berengsek di akal sehat Amira. Dia membenarkan kebenaran informasi itu, walaupun sebenarnya hatinya sangat sakit mengingat hal itu. Tiba-tiba, suara gebrakan pintu tanpa ketuk terlebih dahulu menyentakkan kesadaran Amira. Perempuan itu mengernyit melihat sepasang suami istri parubaya berpakaian necis berjalan marah padanya. Lalu kebingungannya langsung menguap saat Tatiana yang diayang seorang perempuan menawan datang menyusul dengan Radian yang menutup pintu. "Radian, ada apa?" tanya Amira bertanya pada orang yang ia kenali dari rombongan itu. "Oh, jadi ini pelacur Radian," desis ibu Tatiana, Cynthia, menatap kondisi Amira dengan senyum meremehkan. Dia bahkan tidak ada apa-apanya dibanding Tatiana. Amira yang tersulut emosi, harga dirinya diinjak-injak, orang asing menatap Radian tajam. Radian menginstruksikan perempuan itu untuk diam. Tatapan Radian begitu nelangsa. "Kamu mungkin bingung dengan kedatangan kami," prolog Bibi Lili dengan suara dingin. "Kami adalah keluarga Tatiana. Kami kesini untuk menanyakan kebenaran berita yang beredar." "Berita apa?" tanya Amira mengernyit. "Apa benar Radian punya anak di luar pernikahan denganmu?" Amira menatap Radian tajam. Radian menunduk. Amira menghela napas dan menatap orang yang bertanya padanya dengan tatapan berani. "Ya, apa fakta itu membuat kalian terancam?" "Demi apapun tadi aku sudah mengatakan pada Tatiana kalau dia tidak perlu khawatir." "Tentu saja kami khawatir," potong Ginanjar mendesis. "Pernikahan Tatiana dan Radian sudah di depan mata. Berita anak haram itu akan menghancurkan segalanya." "Apa kamu bilang? Anak haram?" Peki Amira meringsek. Dia tidak peduli kakinya masih payah untuk diajak berjalan. Tapi hatinya yang sesak mendengar Araf disebut seperti itu memaksanya melampiaskan emosi. "Mir," lirih Radian meraih kedua rahang Amira dan mengalirkan perasaan nyaman dari tatapannya. "Mereka menghina anak kita, Rat," seru Amira berkaca-kaca. "Shh," gumam Radian mengelus pipi Amira pelan. "Radian dan Tatiana sudah merencanakan pernikahan, namun kamu tetap menerima lelaki yang sudah berkomitmen ini dengan tangan terbuka." "Cih, memang pelacur," komentar Cynthia tajam. "Apa maumu?" tanya Amira menggigit bibirnya. "Jauhi Radian karena sekarang Tatiana sedang hamil anaknya," jawab Ginanjar tenang. "Apa?" Peki Amira spontan mendorong bahu Radian dengan mata melotot terkejut. Baru belasan menit yang lalu Radian mengobrol janji akan menikahinya, dan sekarang janji itu di mana dengan berita kehamilan Tatiana? "Apa itu benar, Rat?" tanya Amira mendesis. Radian ingin menjelaskan kebenarannya nanti setelah satu keluarga itu pergi, namun Amira sudah mengambil keputusan dari diamnya Radian yang dia anggap pembenaran. "Brengsek kamu, Rat," seru Amira terisa. Bab 61. Rencana pernikahan. "Mir," gumam Radian menipiskan bibirnya menahan emosi. Perempuan yang terguncang itu mendongak,
menatap Radian dengan mata bertelaganya. Demi apapun, Amira baru saja merasa senang Radian lebih memilih dirinya dibanding Tatiana. Namun, berita kehamilan Tatiana hari ini jelas mematahkan semua janji yang diucapkan Radian. "Apa mau kalian?" tanya Amira menghapus air mata menyedihkan. "Kenapa kamu menangis, Mir? Apa karena kamu sudah mulai mencintai Radian? Atau apa tangis itu karena keluarga Tatiana baru saja menginjak harga dirinya dan Araf?" Amira sendiri tidak tahu jawabannya. "Mir, sudahlah," tegur Radian. Fokus Amira tetap tak beralih dari Ginanjar. Ginanjar berdehem, "Kamu harus berjanji tidak akan mengganggu hubungan Radian dan Tatiana, dengan atau tanpa membawa-bawa anak harammu." "Iya, aku berjanji. Aku sudah berjanji kan? Kalau begitu silahkan kalian pergi dari sini. Kami memintamu sebagai sesama perempuan," tambah bibi Lili datar. "Tolong lihat bayi yang dikandung Tatiana sekarang. Setidaknya jauhi Radian untuk bayi itu." "Bibi," Erang Radian kesal. Demi apapun dia terkesan sangat brengsek di sini. Mereka mengancam Amira untuk menjauhinya. Sementara yang harusnya mereka lakukan adalah mendengar penjelasannya. Namun, Radian hanya akan melakukannya setelah memastikan Tatiana mengakui bayi di perutnya bukan milik Radian. Dia adalah kunci utama di permasalahan ini. "Aku sudah bilang iya, jangan mempersulit segalanya. Tolong segera pergi dari sini. Aku perlu istirahat," ucap Amira. "Kami pamit pergi," ucap bibi Lili membuka pintu. Satu persatu keluarga Tatiana tersebut meninggalkan kamar inap Amira. "Pengusiran itu juga berlaku untuk Murad," kata Amira dingin. "Pergi dari sini." "Mir, aku bisa jelasin. Aku dijebak Tatiana. Bayi di perutnya bukan milikku. Demi apapun, Mir, aku bersumpah." "Pergilah, Rad, tidak ada gunanya menjelaskan. Lelaki yang tidak bisa dipegang janjinya bukan lelaki baik, dan kamu sudah menciptakan citra tersebut sekarang," timpal Amira dengan suara dingin. Cengkeraman Radian di jemarinya membuat perempuan itu tepis dengan kasar. "Mir," Radian mengerang frustasi. Dia sugar kepalanya meredakan syaraf-syaraf yang tegang. "Kamu boleh datang ke sini hanya untuk urusan Araf, Rad. Jangan mencari aku lagi. Hubungan kita selesai di sini. Kamu punya tanggung jawab sekarang. Tolong jangan buat bayi di perut Tatiana terlantar seperti Araf dahulu." Amira pikir dia egois jika membiarkan Tatiana membesarkan sendirian anaknya, sementara dia menguasai Radian di hidupnya. Amira pernah merasakan sulitnya hidup sendiri dengan bayi yang harus dirawat. Dia pikir rasa cintanya yang mulai berkembang untuk Radian tidak ada apa-apanya dengan Tatiana yang kini hamil. "Aku pernah berada di posisi dia, mengandung sebelum punya suami. Rasanya sangat susah," kekeh Amira mengusap rintik di sudut matanya. "Jangan buat Tatiana seperti itu." "Tapi bayi di perut perempuan itu bukan anak aku, Mir," terang Radian mengetatkan rahangnya. "Jelas-jelas kamu pacarnya di sini, Rad," timpal Amira menyeringai. "Kamu tidak bisa lari begitu saja dari tanggung jawab." "Tapi aku berkata jujur, Mir. Aku akan membuat Tatiana mengakui semuanya." Radian menggeram frustasi. "Sudahlah, Rad. Aku sudah berbaik hati mengizinkan kamu datang untuk menemui Araf. Apa itu kurang?" "Tentu saja," pekik Radian geram. "Aku bukan hanya mau Araf, tapi juga dirimu. Apa itu kurang jelas?" Radian berteriak kesetanan. "Sebaiknya kamu pergi," Amira memungkas keras kepala. "Oke," bentak Radian menendang kursi sampai kursi tersebut terpelanting. "Aku pergi sekarang, Mir. Tapi kamu harus ingat, kalau aku akan selalu datang ke sini lagi." Desis Radian berderak keluar dari pintu. Lelaki itu tutup pintu dengan suara berdebam yang membuat Amira tersentak karena terkejut. "Kamu terlalu rumit buat aku, Rad," guman Amira terisak-isak. "Kita memang tidak seharusnya bersama. Kebersamaan kita sekarang seperti halnya semalam itu, Rad, hanya sebentar dan cuma kesalahan." Radian memukul setir 2 kali untuk melampiaskan emosi. Rasa geramnya yang membumbung kepalanya tidak reda hanya dengan doktrin-doktrin ini semua akan membaik. Tidak, segalanya sudah berjalan hancur semenjak Amira mengusirnya dari rawat inap.
Perempuan itu sudah muak dengannya, dan memang sulit sekali menaruh rasa kepercayaan pada perempuan yang sudah mengetahui masa lalunya seperti apa. Dan sekarang, tiba-tiba kabar mengerikan kehamilan Tatiana datang dan merusak kepercayaan yang sudah dibangun Radian susah payah. Padahal aku bisa pulang sendiri, kata Araf saat membuka pintu. Bocah itu duduk di kursi sebelah Radian dan langsung memang safety tanpa disuruh. Aku sedang luang makanya menjemput, timpal Radian. Kenapa tidak langsung berjalan? Belum. Radian sedang menimbang-nimbang dulu sekarang. Apa sekarang cocok dia gunakan kesempatan ini untuk memberitahu Araf perihal kehamilan Tatiana? Tidak. Ini bukan waktu yang tepat. Namun nyatanya, kalau dipikir-pikir, tidak ada waktu yang paling tepat sampai kapanpun. Pada ujungnya, Araf akan tahu sendiri dan hal itu jelas-jelas akan membuat situasi menjadi lebih sulit. Raf, kamu percaya pada aku kan? Araf mengenyit bingung. Ada apa? Aku ada masalah dan Amira tidak mempercayaiku. Kupikir kamu akan menjadi satu-satunya orang yang mempercayaiku. Masalah? Raden berdehem keras. Tatiana hamil, tapi demi apapun, aku bersumpah, bayi itu bukan milikku. Raden mengumpat melirik ekspresi putranya. Araf hanyalah bocah kecil yang begitu jenius, namun tidak, dia tetap bocah kecil yang sukar menyembunyikan raut wajah. Raden tidak tahu harus seperti apa dengan raut marah itu. Apa kamu juga tidak mempercayaiku? Cecar Raden tergugu. Apa yang kamu pikirkan sekarang, Rad? Aku pikir kalau kamu mencintai kekasihmu saat ini, kenapa kamu datang ke Mama dan aku? Aku sudah bilang bayi di perut Tatiana bukan milikku. Aku tidak pernah bersama Tatiana lagi sekarang. Kamu tahu sendiri, aku ada di mana-mana akhir ini. Tapi kamu juga tidak punya bukti yang akurat kan untuk membuktikan pernyataan kamu tadi. Raf, erang Raden frustasi. Tatiana ingin menjebakku. Dia ingin aku nikahi sejak dari dahulu. Aku tidak tahu kenapa dia senekat ini membuat dirinya sendiri hamil. Oh ya? Aku sudah berjanji menikahi Amira. Astaga. Dan tiba-tiba saja berita ini datang dan membuat Amira membenciku. Lirih Raden menyugar rambutnya beberapa kali seperti orang linglung. Araf pernah membaca buku psikologi. Gestur orang yang benar-benar frustasi dengan orang yang pura-pura frustasi jelas bisa dibedakan. Tentu saja karena sesuatu yang asli akan jauh berbeda dengan hal yang direkayasa. Gestur Raden sekarang begitu asli dan tidak dibuat-buat. Araf pikir dia harus menilik masalah dari sudut pandang berbeda. Kalau menurutmu itu trik licik Tatiana, apa solusimu untuk mengatasinya? Aku harus bicara dengan perempuan itu, tapi belum sempat, mungkin nanti sore. Aku percaya kamu jujur, Om Radian, seru Araf. Tapi Mama tetap tidak akan percaya tanpa bukti jelas. Jadi kupikir Om harus cari bukti yang kuat. Terima kasih sudah percaya, Raden terharu. Apa kamu juga bisa meyakinkan Amira agar percaya padaku? Karena demi apapun aku sudah diusir olehnya. Tentu saja, jawab Araf tersenyum. Hari demi hari berlalu semenjak berita kehamilan Tatiana dan Amira mengusir lelaki itu dari hidupnya. Tidak ada lagi Radian di hidupnya. Perlahan membuat Amira merasakan kekosongan. Mama, kenapa? Araf menyadari kegelisahannya dan bertanya. Tidak apa-apa, Raf. Kalau Mama menanyakan keberadaan Om Radian, dia sedang mencari bukti untuk membuat Mama percaya. Bukti apa? Keke Amira mengelak. Bukti kalau dia mencintai Mama dan bukan perempuan lain. Raf, serius, kamu masih kecil dan tidak pantas bicara cinta-cintaan seperti itu. Amira terkekeh geli. Dia duduk di ranjang dan menghadap putranya yang sedang membaca buku tebal lagi. Tapi itu benar. Diamlah, suruh Amira kemudian meraih remote televisi. Menekan power. Tayang pertama yang ia lihat
berhasil membuat Amira tidak berselera menonton televisi. Headline berita itu membuat Amira menahan napas sesak. Araf salah. Radian tidak datang bukan karena sibuk mencari bukti, tapi karena sibuk mempersiapkan pernikahan. Headline berita, dua keluarga pebisnis ternama akhirnya bersatu di lantai pelaminan.